Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran tematik kita, dan sebelum kita lanjut mari kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk hari ini yang kita akan pelajari adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Hari ini masih tentang peduli terhadap makhluk hidup, khususnya hewan. Hari ini kita akan pelajari tentang peran hewan di dalam ekosistem, di dalam keberlangsungan ekosistem. Kemudian kita akan bahas tentang hewan-hewan langka di Indonesia dan penyebab kelangkaannya, kemudian bagaimana cara mencegah langkanya agar tidak punah. Kemudian terakhir kita akan membahas materi lanjutan seni rupa, yaitu seni mozaik dan apresiasi karya seni. Ya, baik, kita mulai. Baik, sebelum kita ke materi, kita dengar dulu kisah. Jadi kisah ini kisah seorang sahabat yang merupakan riwayat hadis di zaman Rasulullah. Nama aslinya adalah Abdus Syam, namun setelah dia masuk Islam, namanya berganti menjadi Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini pernah menemukan seekor kucing kecil, kemudian ia merawatnya dan selalu membawanya kemanapun. Nah, ketika dia membawa, ia simpan si kucing di lengan bajunya. Suatu hari Rasulullah mendengar suara kucing, kemudian bertanya dan akhirnya tahu bahwa kucing itu adalah milik Abdurrahman. Nah, sejak saat itu Abdurrahman mendapat julukan dari Rasulullah, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah yang artinya bapak kucing. Nah, gitu. Jadi seperti itu para sahabat dulu memperlakukan hewan, terutama ini hewan peliharaan ya. Ya, baik. Nah, hewan baik itu yang ada di pelihara maupun yang ada di alam bebas sebenarnya masing-masing punya peran. Nah, kalau yang kita pelihara tentu kita meliharanya punya tujuan. Ada yang untuk dijadikan bahan makanan, ada yang dijadikan bahan sandang seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah, namun yang ada di alam bebas ini ternyata juga punya peran masing-masing dalam keseimbangan alam. Nah, di sini saya beri contoh, ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu adalah urut-urutan peristiwa makan dan dimakan antara hewan dan tumbuhan. Nah, saya beri satu contoh rantai makanan. Yang pertama ada padi. Kemudian padi ini dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang. Nah, masing-masing punya peran. Nah, seandainya salah satu dari mereka ini hilang, maka akan ada ketidakseimbangan yang terjadi. Misalnya ularnya tidak ada. Nah, kalau ularnya punah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah jumlah tikusnya akan sangat banyak karena tidak ada yang memangsa si tikus. Ketika jumlah tikus sangat banyak, tikus yang jumlahnya sangat banyak itu akan merusak padi. Padinya milik siapa? Padinya milik petani. Akhirnya yang rugi petani juga. Gitu. Jadi ketika keseimbangan alam itu terganggu, maka ujung-ujungnya yang rugi juga manusia. Ya. Baik, next saya kasih contoh. Oke, rantai makanan satu lagi, saya kasih contoh. Ada tanaman bayam ini ya.
tanaman bayam. Kemudian tanaman bayam ini dimakan ulat. Nah, kemudian ulat ini dimakan burung. Kemudian burung ini biasanya ditangkap manusia. Nah, ketika ada peran manusia menangkap burung, lalu burungnya menjadi punah, maka apa yang terjadi? Nah, ulatnya semakin banyak. Nah, ini pernah terjadi di tahun 2011. Ada beberapa kota, termasuk salah satunya Probolinggo, dan itu fenomena yang terkenal bahkan sampai diangkat ke media televisi, di mana jumlah ulat bulu itu sangat banyak, sehingga selain merusak tanaman warga, mulai dari tanaman tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran sampai ke bunga-bunga, sampai kemudian merambat ke rumah gitu. Jadi sampai ulat bulunya itu masuk ke dalam rumah dan membuat penghuni rumahnya jadi gatal-gatal karena ulat bulu itu tadi. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ketika keseimbangan alam itu terganggu, maka manusialah yang akan rugi. Nah, gitu ya. Jadi setiap hewan itu punya peran, dan ketika hewan itu punah, maka ada peran yang tidak dijalankan sehingga alam menjadi kacau, dan kekacauan itu ujung-ujungnya akan merusak atau merugikan manusia. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Hewan yang langka di Indonesia dan urutan nomor 1 yaitu orangutan. Nah, orangutan ini adalah binatang khas Pulau Kalimantan. Jadi Kalimantan ini adalah habitat asli dari orangutan. Maka wajib bagi kita mengusahakan agar orangutan ini tetap lestari di Kalimantan, di pulau kita. Selanjutnya ada badak bercula 1. Kemudian ada babi rusa. Kemudian ada harimau Sumatera. Kemudian ada ikan belida. Kemudian ada tarsius. Kemudian ada anoa. Kemudian ada musang congkok. Dan terakhir ada elang Jawa. Nah, ini adalah 9 hewan yang paling langka di Indonesia. Nah, langkanya mengapa bisa langka? Nah, penyebab langkanya dan ini juga bisa menjadi penyebab kepunahan ya. Yang pertama adalah perburuan hewan secara liar. Kemudian yang kedua rusaknya habitat atau tempat hidup hewan. Kemudian yang ketiga ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, sekarang supaya tidak punah, maka kita harus mengusahakan kelestarian hewan-hewan yang sudah langka ini. Usaha kita yang pertama yaitu menghentikan perburuan hewan. Bagaimana caranya? Yang kedua, buat undang-undang perlindungan hewan. Nah, yang bertugas membuat undang-undang perlindungan hewan tentu adalah pemerintah. Kemudian yang ketiga, beri sanksi atau hukuman pada pemburu liar. Nah, ini peran pemerintah juga. Kemudian yang keempat, buat tempat perlindungan bagi hewan langka. Nah, untuk tempat perlindungan hewan langka ini bisa pemerintah yang membuatnya, tapi bisa juga organisasi yang membuatnya. Gitu. Jadi di sini di poin 4 ini masyarakat umum bisa turut melaksanakannya. Kemudian ada beberapa contoh tempat perlindungan hewan langka di Kaltim. Yang pertama ada Suaka Marga Satwa Sungai Mahakam. Nah, ini melindungi pesut ya. Nah, kalau yang ini yang menetapkan Sungai Mahakam sebagai Suaka Marga Satwa ini adalah pemerintah. Kemudian yang kedua ada penangkaran buaya di Balikpapan. Nah, kalau yang ini milik swasta, artinya milik organisasi. Kemudian selanjutnya ada konservasi orangutan di Samboja yang namanya BOS, Borneo Orangutan Survival Foundation. Nah, ini juga milik organisasi. Kemudian yang terakhir konservasi beruang madu di hutan lindung Sungai Wain, Balikpapan juga. Nah, ini adalah contoh-contoh tempat perlindungan hewan langka yang
paling dekat posisinya dengan kita. Mungkin agak jauh lagi dari sini, mungkin ada di beberapa kota lain. Nah, tapi 4 ini adalah yang paling dekat. Ya, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kesenian, SBDP. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang karya seni rupa yang namanya kolase. Nah, hari ini kita akan bahas tentang karya seni rupa, seni tempel yang namanya mosaik. Nah, mosaik ini adalah karya seni rupa dengan teknik tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan yang disusun sesuai dengan gambar atau pola. Nah, bedanya dengan yang kolase, kalau kolase masih kelihatan bentuk aslinya ya, jadi kalau daun benar-benar masih berbentuk daun. Tapi kalau mosaik ini sudah menjadi kepingan-kepingan. Nah, jadi nggak kelihatan lagi sebenarnya ini bentuk aslinya apa. Oke. Nah, kepingan bahan yang digunakan bisa berupa kepingan kayu, potongan kertas origami, daun kering. Tapi daun keringnya biasanya dipatah-patah juga ya, jadi tidak utuh. Kemudian cangkang telur, dan lain-lain. Selanjutnya, cara membuat mosaik kurang lebih mirip dengan cara membuat kolase. Jadi tentukan dulu polanya, pola gambarnya, kemudian siapkan alat dan bahannya, gambar polanya, lalu tempelkan bahan pada pola yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita ke apresiasi karya seni. Jadi apresiasi karya seni itu adalah memberikan penilaian terhadap karya seni. Ada juga yang menyebut apresiasi karya seni ini adalah penghayatan terhadap karya seni yang kita sedang saksikan, yang sedang kita amati. Oke, apresiasi karya seni ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama pengamatan. Pengamatan tentu melibatkan indera penglihatan ya, mata. Jadi kita lihat dulu baik-baik karyanya. Kemudian setelah kita amati, baru kita lakukan penghayatan. Penghayatan itu kita rasa kira-kira itu karya seni menceritakan tentang apa. Ya, kemudian yang ketiga baru kita beri penghargaan. Beri penghargaan ini bisa berupa saran, bisa berupa kritik juga yang menggunakan bahasa yang baik ya. Kemudian bisa juga menyebutkan apa yang kalian rasakan ketika melihat karya itu. Nah, perlu diperhatikan ketika kita membuat apresiasi karya seni. Yang pertama, gunakan kalimat yang baik dan sopan. Ya, kemudian yang kedua, tidak merendahkan karya seni yang sedang diapresiasi. Ya, jadi jangan sampai karya seni yang sedang kita apresiasi kita anggap dengan kalimat yang jelek gitu. Kemudian dengan kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan hasil karya orang ya. Nah, ini contohnya. Ada lukisan. Lukisan ini karya Avandi namanya. Kemudian ada judulnya. Judulnya Para Pejuang. Kalau judul ini biasanya yang memilih judul adalah si pelukisnya. Nah, kemudian ada contoh bagaimana orang melakukan apresiasi. Nah, sekarang ini tugas kalian. Yang pertama, buka buku tematik halaman 84, kemudian kerjakan bagian ayo telaah. Nah, kemudian yang kedua, buat apresiasi karya seni terhadap karya yang ada gambarnya yang saya lampirkan di video ini. Nah, ini ada nama pembuatnya ya, tapi tidak ada judulnya. Jadi judulnya boleh kalian reka sendiri kira-kira judulnya apa. Kemudian nama pembuatnya kalian tulis, kemudian tuliskan apresiasinya terhadap karya ini. Menurutmu ini kolase atau mozaik? Ya, ini adalah kolase karena masih memperlihatkan bentuk asli dari bahan-bahan yang ditempelkan. Ya, baik, untuk hari ini sampai di sini dulu penjelasan Ustazah. Kita akan sambung di esok hari. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan bermanfaat buat kita semua.
Sampai ketemu besok. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.